lagi kuliah, ngurus rumah tangga juga, Betul, ya kan, jadi betul. penulis juga. Ini kan Nyota Pegah kan Bertole. kayak mana tuh Raisa ngimbanginnya tuh ketiga hal. Aku fokusnya 4 laki-laki gitu ya. Satu Tumben. kayak tanya sama ayah, ada daftar PNS dosen di nih. BRIN ada kan? Diberi Kayak Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Merempak lo menlong. Zikra ya, Mbak podcast Cang Panah Sago TV ya. Uronyo ketanyo katro sidro dara Aceh. Tapi kan ada darah le. jangan darale. Cewek Aceh lah ya, perempuan Aceh yang cukup fenomenal ya saat ini di Indonesia. Masya Allah, ya. Masya Allah. Sedang pulang berlibur ya, nanti kita tanya-tanya lebih lanjut. Siapa lagi kalau bukan Raisa Kamila? Oke. Apa kabar Raisa? Alhamdulillah bagus. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kayak terakhir merempak wate jamun mbak tikar pandan ya. Jaman Jaman. batik kemanan yang padung ploton yang likut. Yang ke kan krep kak, tapi nacik merempak dalam puasa karena Iya, merempak iya, dosa. Jadi bahkan undang Raisa Uronyo ya, karena ada banyak hal ya yang kita bisa kupas, kita tanya sama Raisa ya, hal-hal yang sangat menarik sebenarnya mengenai pendidikannya, kemudian karirnya ya. Bingung juga nih karir lu, ibu rumah tangga, penulis juga. Jangan-jangan 2 hari lagi akademisi. Kita doakan saja ya. Jadi Raisa, ini belakangan ini kegiatannya apa sih selain menulis gitu? Sebenarnya dari 2021 kan lagi kuliah Kak, lagi kuliah sejarah di S3 sejarah di Inggris. Terus 2 tahun kemarin sempat pulang ke Aceh, turun lapangan. Terus di tengah-tengah itu yang ngurus anak, ngurus rumah gitu kan. Sama kebetulan Reza juga kerja di penerbit independen lah yang di Bandung, namanya penerbit Pustaka Pias. Oke, ngeri juga ya. Itu kan bukan lagi double job ya, udah triple job ya. Karena gini loh, kalau kita cerita lagi kuliah, ngurus rumah tangga juga, Betul, ya kan, jadi betul. penulis juga. Ini kan Nyota Pegah kan Bertole. Kan le bruto, kamu kenal boleh pegah le orang Aceh. Kayak mana tuh Raisa ngimbanginnya tuh ketiga hal. Itu ketiga hal yang sangat betul, repot ya kalau betul. awak aja angkat tangan. Keliru. Enggak ini sih Kak, apa ya, mungkin gini ya, enaknya bilangnya gini. Jadi kayak kami bagi waktu lah ya, kita bagi waktu dengan kewajiban yang udah pasti wajib itu kan sekolah ya. Karena kita istilahnya beasiswa, kita bukan uang sendiri kan. Jadi itu kewajiban nomor 1. Terus yang kedua juga kewajiban rumah tangga kan. Tapi alhamdulillah punya pasangan yang bisa berbagi tanggung jawab. Jadi kita bagi-bagi waktu, bagi-bagi kewajiban, ibadah rumah tangga kan. Bagi-bagi tugas lah. Bagi-bagi tugas. Rumah bersama, anak Ya, bersama. Ya suami kan? kebetulan bisa masak ya kan. Oh ya, alhamdulillah nak kadingo ya, naga Aceh. Bisa masak, bisa cuci piring, bisa jaga anak. Jadi kami bisa berbagi tugas. Jadi waktu saya, misalnya kayak waktu Resanya ke kampus, suami di rumah. Pas suaminya ngampus, Resa di rumah. Jadi itu. Jadi ada pasangan yang setara lah istilahnya. Sangat suportif kan. ya. Suportif. Terus yang ketiga kalau misalnya kayak yang kerja penerbitan, kerja penulisan kreatif, itu kan nggak tiap hari ya. Itu tuh paling kayak Jumat Sabtu Minggu lah alokasi waktunya. Jadi paling kalau kayak di penerbitan kami ada meeting bulanan. Terus kita kalau Resa kan di penerbit tuh managing editor kan. Jadi kita yang ngecek progres naskah ini udah sampai mana. SBM udah beres, layout udah beres sebelum. Jadi paling apa ya, follow up ke kawan-kawan lah. Kawan-kawan ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja. Kita ketemu setiap minggu atau sebulan 2 kali. Kalau penulisan kreatif, misalnya kayak nulis fiksi atau ngedit naskah, itu tuh pas lagi kepala pengen santai aja. Oh, kebalik ya, orang di mana-mana mau santai melarikan diri dari semua kerjaan. Tidur-tidur ya. Ini kalau enggak nih ngedit ini menarik. Seru, Iya, asik gitu kan. Jadi sebenarnya stay-nya sekarang di mana Raisa gitu. Walaupun sebenarnya orang Aceh, tapi katanya lagi kuliah tadi. Betul, kan betul. Di London ya. Di London. Sebenarnya stay-nya di mana nih dengan kerjaan, dengan sekolah sekarang? Sebelum statusnya? sekolah terakhir tinggal di Bandung. Oke. Jadi habis menikah. Jadi emang agak rumit perkara ini ya. Kayak perkara keramat itu ya. Banyak kali perkara kita. Jadi memang kan sesudah menikah tinggal di Bandung.
terus lahir anak di Bandung, pas pandemi di Bandung, terus kantor pun itu yang penerbit itu di Bandung. Jadi memang sebenarnya lebih banyak menghabiskan waktu di Bandung. Cuma kan istilahnya kita generasi milenial belum bisa beli rumah ya. Ya biasa, mahal. Mahal. Jadi kita istilahnya nggak punya rumah di Bandung, biarpun sering menghabiskan waktu di Bandung. Jadi setelah dari Bandung kami pindah ke Inggris. Di Inggris juga kita nggak mungkin punya rumah ya Bun gitu kan. Ya jadi kita istilahnya ngontrak di sana. Jadi sekolahnya memang di Inggris, tapi kalau pulang ke Indonesia pulang ke Aceh. Karena rumah orang tua di sini kan, simpan barang pun di Aceh. Kayak segitiga bermuda. Iya makanya. Stay di Bandung, belajar di London. Betul. Tapi kalau pulang ke Aceh. Pulang ke Aceh. Tapi keren tuh, berarti anak tuh multicultural banget ya. Betul. Kalau anak tuh emang udah ikhlas dia. Udah ikhlas dengan hidup nomaden. Kayaknya udah adaptasi banget ya. Iya, dia udah tahu kan kayak kalau balik ke Indonesia pasti baliknya ke Aceh gitu. Rumah nenek kakeknya di Aceh. Jadi kalau kamar tidur kami emang di Banda Aceh. Jadi kalau balik Indonesia kita biasa checkpoint 1 Banda Aceh. 3 bulan Banda Aceh baru pergi ke Bandung ke rumah mertua kan. Tapi ya gitulah, ketemu kawan-kawan gitu-gitu. Ketika nggak di Aceh tuh, misalnya lagi di Bandung atau lagi di London tuh, apa yang paling dikangenin sama Aceh? Liu. Dong pikir jawabannya tadi ngomong pepek Liu. Nggak, kalau dengar orang Pepe masih bisa lewat YouTube. Oh YouTube tuh itu tadi ngolong dah. Yoi, dengar Sapa TV ya kan. Atau nonton apa gitu kan, apa-apa lambak gitu ada. Aduh, tetap ya. Konten lokal ya. Asli. Tuh Ray, riset tentang apa nih? Kebetulan S3 ini ngelanjutin riset zaman S2 dulu, sejarah teknologi. Jadi kebetulan lagi neliti soal infrastruktur kolonial, melihat transportasi lah gitu kan. Zaman dulu ya? Iya, zaman dulu. Ya, tapi konteksnya Aceh? Konteksnya Aceh, betul. Pesisir timur Aceh gitu. Kepo sih, mana lebih maju sih kalau pada masa kolonial tuh kalau dibandingkan sekarang sistem transportasi. Karena mungkin bagi kakak yang bukan orang sejarah ya, kayaknya kalau kita lihat arsip-arsip zaman itu kayak Aceh dulu punya kereta api, punya ini, punya itu, kayak pegah lo kado tinggal ikut ya. Nyok kan tatanya, nyok peneliti, jelas. Sebenarnya kalau dibilang maju, kereta api juga bukan yang kereta api hebat gitu kan. Tapi sekarang kita nggak punya, cuman ada yang kumuku itu. Tapi paling enggak kita punya mobil kan. Oh iya benar juga. Kita punya mobil, kita punya jalan. Nah, sebenarnya itu yang penting. Kereta apinya sih memang betul. Itu ada, terus itu kan termasuk kereta api pertama di luar Jawa kan, di tahun segitu di abad 19. Cuman kereta apinya juga lambat Kak. Bahan bakarnya bukan batu bara, kayu bakar. Jadi dia jalannya nggak cepat. Kalau kata orang-orang kampung tuh, kereta api jalan, kita turun, kita pipis, naik lagi bisa. Jadi sengaja gitu. Iya, jadi kayak gak canggih-canggih juga gitu. Dan sebenarnya fungsinya juga bukan untuk angkut orang kan. Untuk angkut tentara. Terus juga bukan yang kayak Shinkansen atau apa gitu. Jadi sebenarnya biasa aja sih. Sejauh ini riset gimana? Jalan? Riset alhamdulillah lancar. Kemarin itu kan 2 tahun lalu itu sempat pulang kemari, turun lapangan lah istilahnya kan. Kita istilahnya tengok landscape-nya kayak gimana, perubahan landscape-nya kayak mana, masih ada sisa nggak baja, beton gitu kan. Nah itu tuh dari Ulele sampai ke Kuala Simpang waktu tuh. Alhamdulillah juga warga yang kami ajak ngobrol tuh pada terbuka, senang lah mereka cerita, ketemu banyak orang, ketemu banyak hal-hal seru lah soal kereta api ini kan. Dan banyak juga orang yang tanya gitu, kira-kira mungkin nggak ya ada lagi. Tapi karena saya kan bukan pejabat ya, jadi saya hanya bilang kita doakan saja. Ya, saya researcher, peneliti. Saya hanya peneliti gitu. Jadi cuma kita bilang ya kalau memang menurut warga itu yang perlu ya mungkin harus diusahakan. Tapi memang udah mulai beroperasi kereta api perintis kan yang 3 stasiun di Aceh Utara itu. Iya, Aceh Utara. Ya, cuman walaupun perjalanan masih panjang. Iya masih. Inilah masih untuk anak kecilnya odong-odong lah. Boleh lah. Boleh lah. Kurang lebih lah udah cerita. Tapi kakak penasaran sih gitu. Boleh bukannya kita mau compare ya? Ya gimana tuh? Yang Resa sendiri rasain gitu, bedanya belajar di luar gitu dengan di dalam negeri itu sendiri apa gitu. Karena kalau kita dengar cerita teman-teman juga banyak kan, misalnya suara-suara sumbang kalau pendidikan kita seperti apa gitu. Tapi yang
paling mencolok yang Resa rasakan bahwa iya kalau di luar tuh kenapa lebih maju karena mungkin bisa diceritain gitu. Apa ya, kami juga kebetulan kuliahnya bukan yang canggih-canggih kali ya, kami bukan kuliah teknik, bukan kuliah komputer, jadi sebenarnya secara fasilitas jurus ilmu kami tuh bukan yang demanding lah. Tapi memang kan kebutuhan, kalau kayak Resa kan kuliah dulu tuh sejarah, dulu filsafat sama dulu sejarah. Kalau di sejarah kan sebenarnya kebutuhan kita tuh ada perpustakaan, ada perpustakaan yang lengkap gitu kan. Jadi waktu Resa daftar S2 cari kampus yang perpustakaannya lengkap. Waktu S3 juga kayak gitu, nyari kampus yang perpustakaan lengkap tuh ukurannya apa? Kita cari buku tentang Aceh dari abad 18 sampai abad 20 ada gitu. Lengkap. Jadi kita nggak perlu bongkar-bongkar kemana-mana lagi, kita duduk di situ, apa yang kita perlu ada gitu. Jadi kita tinggal baca, tinggal meneliti. Nah, pengalaman Resa waktu pulang dari S2, waktu itu kan pulang dari Belanda, sempat tinggal di Aceh, sempat tinggal di Bandung. Susah kita melakukan penelitian, susah kita bikin tulisan lah. Istilahnya mau bikin satu tulisan aja bilanglah tentang Teku Umar. Kita bahan nggak ada. Repot, kita nggak tahu mau cari kemana. Perpustakaan pun kita pergi, ya begitulah ya, gitu kan. Aku orang ilmu perpustakaan. Cocok kali. Bukan salah Anda. Tapi maksudnya kayak akses gitu. Itu sempat juga kan waktu penelitian S2 tuh S3 ke dinas kearsipan, perpustakaan, dan itu proses untuk ngambil satu bahan aja tuh susah gitu. Nah, sebenarnya itu sih yang bikin proses belajar di sini tuh mungkin lebih banyak tantangan ya. Gitu. Iya, halus sekali bahasanya ya. Memang kayak gitu deh. Educated people tuh memang kayak gitu. Oh my god, please. Menggunakan bahasa yang begitu merendah ya. Oh my god. Something like that. Oke, nih kemarin nih kakak juga ngikutin terus kan. Baru-baru ini Resa juga lagi ya udah launching buku lah ya, baru ada buku baru ya tentang perkara keramat yang kita singgung tadi. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai kenapa sih buku itu ditulis kan, kemudian sebenarnya cerita di balik itu apa yang mau diceritakan. Walaupun kakak tahu itu kan ngomong isunya kan mutar mulai dari isu sejarah kita, konflik, kemudian tsunami ya. Jadi gimana ya, singkatnya tuh perkara keramat itu cerita tentang bagaimana kehidupan pasca tsunami itu dilakukan, bermula gitu ya. Dan salah satu isu yang menurut Resa tuh cukup krusial itu soal perwalian dan perwarisan. Wali dan waris. Ya, wali dan waris ya. Nah, itu kebetulan cukup banyak kawan-kawan yang terdampak tsunami, keluarganya hilang, rumahnya hilang, atau keluarganya hilang tapi rumahnya masih ada dan jadi sengketa gitu, sengketa antara wali, antara kakak adik gitu ya. Dan itu tuh bukan persoalan yang selesai 1-2 hari, tapi selesai bisa bertahun-tahun, 20 tahun, dan itu mungkin gak selesai. Nah, jadi kebetulan karena dari kebetulan SMA dulu SMA 1 Banda Aceh, jadi cukup banyak kawan-kawan terdampak dan itu cerita sehari-hari kan. Jadi mereka bilang kayak, oh mak, ini tanah mau dijual sama paman aku gitu, ini tanah diambil sama adik aku, di apalah segala macam. Dan menurut Resa tuh ini kayaknya konflik yang berbeda gitu ya, bukan konflik yang istilahnya antara negara dengan warga. Tapi keluarga dengan keluarga gitu. Dan ini kita nggak tahu penyelesaiannya kayak gimana, ada siapa yang paling berwenang di sini kan. Nah, jadi itu satu hal gitu yang berusaha kami lihat gitu kan. Terus yang kedua juga ngelihat kayak gimana kehidupan pasca tsunami itu bermula gitu, dan kayak gimana itu kayak gimana misalnya kan kalau di novel ini aku fokusnya 4 laki-laki gitu ya. Tumben iya, justru soalnya sekarang kalau patriarki banget justru karena itu mau melihat bagaimana 4 laki-laki ini menavigasi hidup pasca kehancuran gitu kan. Dengan absennya perempuan. Kalau nggak ada perempuan, ya mana hidup kalian gitu. Justru dengan meniadakan atau menihilkan perempuan dalam cerita ini, aku pengen nunjukin kayak kok nggak bisa selamat, kok saling berantem gitu, saling berantem penuh dengan agresi gitu ya, penuh dengan hal-hal yang mereka nggak bisa sampein. Jadi ini cerita tentang 2 anak kembar, Hasan dan Hussein. Mereka orang tuanya hilang,
kebetulan tinggal di Ketapang, air nggak sampai sana, cuma mamanya pergi ke Kampung Lambung, kena pula di sana. Ya dari Ketapang ke Lambung kan, bangun tidur ayah mama udah nggak ada. Terus datang paman mereka dari Medan, namanya si Om Jack, pergi bawa mereka ke Medan untuk kayak udah kalian tinggal sama aku dijaga dulu. Dijaga, jadi wali lah Wali. kan. Nah si Om Jack ini dia gak ada kerja, dia bujang lapuk. Pokoknya si Bagam lah. Si Bagam. Harta pinai. Jadi Paham. dia kayak aku jaga kalian gitu. Dia belum menikah dan nggak punya pekerjaan, bujang lapuk lah. Nah terus diantar balik ke Banda Aceh pas mereka udah umur 17 tahun, udah boleh pegang sendiri warisannya. Sampai mereka di Banda Aceh, mereka tengok udah berubah kotanya ya. Kok udah lain semuanya. Apalagi kan kalau kita besar, kebetulan Resa besarnya di Banda Aceh habis tsunami kan. Jadi tengok tuh jalan berkerikil, pohon baru ditanam, rumah semua seragam kan. Jadi perasaan bingung kayak ini sama nggak sih kayak kampung aku yang dulu gitu. Nah kayak gitulah perasaan si Hasan Hussein, mereka pas balik ke Banda Aceh, kok udah berubah. Yang nggak berubah satu tempat, yaitu warung miso. Di Aceh paling banyak miso. Asli, apalagi habis lebaran. Betul. Harus makan kita miso. Supaya lidah kita nggak santan terus kan. Nah, jadi si Hasan Hussein ini mereka balik ke Banda Aceh makan di warung miso langganan mama ayahnya. Nah, mereka makan, kaldunya nggak berubah. Cuman mereka dapat cerita warung ini mau digusur. Jadi mereka dalam misi menyelamatkan warung ini. Nah kurang lebih itulah ceritanya. Menarik ya, lucu ya. Lucu, semoga lucu sih. Kalau menurut kami lucu. Harus dibeli ini ya. Harus coba dilihat sih. Gramet kan? Gramet, betul. Silahkan langsung. Iya langsung. Nggak sampai 100.000. Nanti ditempel. Ini kita spill sedikit aja. Karena kita nggak fokus di buku, tapi boleh dilanjut kecanduan. Ya kayak gitu ceritanya. Kurang lebih ya. Ini sejauh ini penjualan sebenarnya bukunya baru masuk 2 hari lalu lah, minggu lalu. Iya, tapi gencar banget Kakak lihat ya. Oh iya. Maksudnya kayak ya ngikutin kan, maksudnya di sosmed terus kayak teman-teman setiap yang beli itu posting, kayak sangat menarik. Entah karena mungkin isu kultur itu yang diangkat mungkin ya cerita. Mungkin nggak tahu juga sih. Sebenarnya senang lah dengan antusiasme kawan-kawan. Terus banyak yang penasaran gitu kan ceritanya. Tapi mungkin juga kayak mana ya, kalau menurut saya sih semua buku dari Aceh itu pasti banyak peminatnya gitu. Cuma kan mungkin topiknya beda-beda gitu. Ada yang soal konflik, ada yang soal perempuan, ada yang soal tsunami gitu kan. Jadi nggak pernah kekurangan peminat sih kalau buku-buku soal Aceh menurut Resa. Ya mungkin karena Aceh juga dari masa ke masa tuh penuh dengan konflik ya. Betul, ya, betul. Penuh dengan mitos ya. Ya, konflik, mitos, kejadian-kejadian gitu ya. Rey, kalau kita bahas nih ya masalah kepenulisan perempuan ya. Ini kalau konteks Aceh ya. Kalau Kakak salah, bisa jadi Kakak salah gitu. Kayak Kakak kurang banyak melihat gitu perempuan-perempuan Aceh tuh yang menulis, benar nggak gitu? Kayaknya ada beberapa yang Kakak lihat juga, salah satunya Resa, tapi Resa juga nggak stay di sini kan? Betul. Ya kayak dicerita tadi gitu, saya stay-nya di Bandung. Benar. Sebenarnya sih bukan cuma perempuan, penulis secara umum juga sedikit sih di sini gitu ya. Aku ingat waktu masih SMP, SMA itu pernah baca Diana Roswita, tapi udah meninggal tsunami sih. Dia itu penulis Aceh, aktifnya di forum Lingkar Pena. Jadi dulu kan belum ada Gramedia tuh. Benar. Baru ada Zikra. Gara-gara itu orang mikir aku yang punya Zikra. Amin dong. Enggak. Amin. Ya ada Zikra, sama waktu kami kecil-kecil tuh ingat tuh ada Furkan Agensi. Oh iya, Furkan Agensi Di Darussalam. Kami naik sepeda tuh ke situ kan. Nah, beli buku Asma Nadia, Abida El Haliki gitu kan. Nah salah satunya yang kami ingat tuh juga Diana Roswita. Itu salah satu penulis perempuan kami, dan bukunya diterbitin sama FLP dulu dan suka kali sih. Nah tapi habis itu kan ternyata meninggal. Tapi dari situ tuh jadi ngerti kayak ada loh penulis perempuan gitu. Dan sebenarnya dari dulu emang suka baca karya-karya penulis perempuan karena perempuan juga. Ya mungkin gini ya, lebih ngerasa kayak relate gitu, apa yang diceritakan gitu. Nah jadi banyak baca karya penulis perempuan, terus ngerasa relate, terus mulai nyari kan. Tapi setelah Kak Diana Roswita juga taunya sedikit-sedikit, Bu De Kemalawati. Bu De. Terus siapa lagi ya waktu itu?
memang nggak terlalu banyak Banyak. sih, gitu. Tapi penulis laki-laki juga nggak banyak-banyak kali. Nah, kalau kakak boleh potong nih. Kalau Resa menggambarkan diri Resa sebenarnya mau jadi apa sih? Kalau di S3 itu sebenarnya kan orang cenderung ke akademisi nih. Awak Betul, nembak-nembak betul. aja gitu. Iya. Tapi di satu sisi nih kalau kita lihat seorang Resa nih kayaknya semakin terlihat seperti seorang penulis ya. Betul, Ya, betul. penulis perempuan ya, terutama konteksnya fiksi nih ya. Karena beliau tuh ya, keluar ini kan fiksi nih. Benar-benar. Ibu rumah tangga, gimana ya? Iya, Karena iya. pelajar juga kan. Betul, Nah, betul, jadi betul. Resa sebenarnya ke depan gitu memang fokus mau jadi penulis atau akademisi atau memang Sebenarnya pengen Ah. jadi diri sendiri. Enggak Ya, sih, maksudnya semua orang juga kayak gitu sih. sebenarnya memang dari dulu sih, dari SMA tuh pengen jadi penulis. Oke. Cuman kan memang penulis itu istilahnya nggak mudah ya. Maksudnya kayak industri yang nggak jelas. Kita nggak tahu kita bisa makan apa enggak hari ini gitu kan. Sedih banget ya. Padahal udah di luar tinggal. Enggak, tapi memang Iya, memang statementnya. bukan, dia tuh bukan kayak PNS Iya, kan, nggak benar. ada penghasilan per bulan gitu kan. Terus kita tahu sendiri di Indonesia, apalagi kalau kita berkeluarga, sekolah anak nggak murah gitu kan. Kalau sakit ada sih BPJS, Iya, tapi kan tapi kayak ya, ngantrinya segala macem. Jadi mikirnya memang pengen berusaha jadi penulis, pengen berusaha hidup dari penulisan, tapi juga sadar prosesnya kan nggak mudah ya gitu. Prosesnya nggak mudah, dan di tengah-tengah berproses waktu itu mikirnya mungkin aku sekolah dulu aja gitu. Oke. Aku sekolah dulu, kebetulan memang aku tahu ada beberapa beasiswa, aku kayaknya nggak bodoh-bodoh kali gitu. Terus kayaknya bisa lah kita coba kan. Benar, Alhamdulillah benar. memang ada jalannya ke sana gitu. Dan memang selama kuliah kan ngambilnya filsafat, ngambilnya sejarah, itu saya ngerasanya itu bisa menunjang proses kreatif kan. Iya, benar, Jadi benar, dari benar. saya kayak dari filsafat jadi punya cara berpikir, jadi ngerti segala macam gitu kan. Terus pas belajar sejarah nemu banyak hal-hal lucu yang kayaknya bisa dijadiin tulisan fiksi gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau tanya mau jadi apa, utamanya sih pengen jadi penulis fiksi yang memang hidup dari karya gitu ya. Tapi juga pengen tetap bisa ketemu orang-orang sebagai sebagai orang yang terus belajar gitu ya. Jadi kalau dibilang akademisi, kayaknya kalau di atau di Aceh apa di Indonesia gitu ya, akademisi tuh kayaknya agung kali gitu kan. Enggak sih, sebenarnya pertanyaannya ini muncul ini sorry ya gitu. Sorry loh. Ya kita tahu kan maksudnya Iya. orang tua Raisa itu siapa, Iya. ayah siapa, seorang profesor gitu. Jadi kan menggelitik juga tuh Iya, kan kalau iya, bagi iya. kakak pribadi gitu. Ini anak dari keluarga yang akademis banget ya kan, keluarga ya ayahnya profesor yang sangat dikenal ya, yang kritis gitu. Ini dia juga S3 gitu. Iya. Ujung-ujungnya pasti akan berakhir menjadi akademisi. Iya, iya, Ternyata memilih jalur yang berbeda. Ya, agak lain ya. Walaupun nanti ya kita kan nggak tahu ke Iya, depan iya, gitu. iya, Nah, iya. ini kalau dari cerita Resa sendiri tuh keluarga gimana gitu? Oh iya. Kalau Orang Aceh nih ya Bener, konteksnya ya. bener. Hai kajak sikula S1, S2, S3. Hana kang ngajar kepu ilme. tapi emang iya sih. Kepu ilme. Itu betul tuh. Jadi kayak di keluarga nggak usah keluarga inti ya, keluarga Keluarga besar lah. Keluarga ya. besar aja kan yang kayak semua sepupu tuh dokter. Ya. Kalau nggak dokter. Dokter gitu. Pokoknya dua itu ya. Jangan-jangan dokternya karena itu karena nggak dokter Oh, gitu. iya, benar. Kalau yang mau kuliah dokter nggak apa-apa di FK. Di FK, Tapi kalau nggak ngambil FK, mending jangan di Aceh kuliahnya. Ya, oke, paham. Jadi kayak emang penuh tekanan. Uh-uh. Terus kami juga kebetulan anaknya nggak suka dengan tekanan ya. rebel ya, cewek Aceh banget ya. Ya kan pada umumnya gitu ya gitu kan. Nah, jadi memang dari dulu mungkin sebenarnya bukan pengen jadi penulis, pengen jadi seniman gitu kan. Jadi kayak seneng gambar, seneng nonton film, seneng nonton teater gitu. Iya, dulu kan sering di Gitu. teater kan, Iya. itu lah dasarnya kita jumpa Yoi, dulu Bo. banget itu kan. Pokoknya kami semua yang Sutradara, ya, sesenian, seni-seni ya, gitu. suka kita musik, kita Iya, suka, suka. radio kita tongkrongin kan. Jadi sebenarnya memang istilahnya senang dengan ide soal kebebasan gitu kan, soal bisa ngapa-ngapain, gak ada yang ngatur-atur. Dan memang keluarga kan yang model kayak gitu ya, saklek gitu kan. Jadi waktu misalnya waktu SMA gitu kan, disuruh masuk modal bangsa, Raja Harapan, kita tes aja tapi kita gagalin. Yang penting sudah yang penting patuh dulu. Patuh Di dulu. belakang lain cerita. Iya. Terus waktu akhirnya masuk sekolah tuh pilih sendiri kan, masuk Iya, SMA 1. satu.
karena tengoknya di sana anak-anaknya kayaknya bebas Bebas, gitu, ya. nggak ada yang pakem kayak Tekanan lah. tekanan gitu, nggak ada harus jadi modal, nggak harus jadi harapan. gitu. Pokoknya nggak, oh ini harus unggul gitu. Iya, kayak Oke. biasa-biasa aja nggak Iya, apa-apa ha. gitu. Dan aku pengen memang biasa-biasa aja gitu kan. Dan waktu itu kan dulu MSen sama Min. MSen sama Min. Kan lingkungannya gitulah Gitu, ya, kayak homogen gitu, kayak semua kalau nggak anak dosen anak PNS. PNS, ya. Jadi kayak tuh semua harus bisa ngaji segala macam. Aku pengen sekolah yang senang-senang aja. Pingin merasakan masa remaja lah. Masa remaja pada umumnya kan. Dan ternyata waktu di SMA 1 juga ketemu banyak kawan-kawan yang lucu-lucu, yang heboh-heboh, yang sampai akhirnya jadi sumber cerita aku. Iya. Dan yang bantu aku untuk berpikir juga sih. Jadi kayak aku kepikiran kuliah filsafat juga pas aku di SMA. Terus pas bilang ke orang tua, pubut gitu. Iya, soalnya zaman itu kalau bukan guru, dokter, Orang bank. Iya, orang bank, Kontraktor, ekonomi, iya, iya betul. kan, ya engineering pun karena kontraktor, Betul, iya kan, teknik-teknik kan. teknik. Jadi orang tua tuh pas Filsafat, aku iya. bilang mau kuliah filsafat kayak Bingung ya. bingung dan katanya nggak bisa jadi PNS tuh. Tapi kan aku nggak berpikir pengen jadi PNS juga ya kan. Aku kan? pengennya belajar aja Belajar, gitu. ya. Aku pengen hidup dalam lingkungan yang bebas, yang aku bisa nulis, bisa lihat orang main film, lihat Iya. pokoknya yang inilah yang bereksperimen lah hidup kan. Seni lah. Seni lah gitu. Terus akhirnya kuliah filsafat, orang tua udah pasrah kan. Dan Nggak bisa kayak, dipaksa lagi. anak ini emang nggak bisa Nggak bisa. diurus. Nggak bisa diatur. Tuh kita pergi ya kan. Tapi kita juga kasih lihat ke orang tua kita tuh bertanggung jawab Serius, lah sama pilihan kita. Kita kuliah filsafat ya kita selesai tepat waktu, nilai benar, juga benar. enggak jelek-jelek Jangan. kali lah, biarpun nggak kumlot ya. Ya, lagian kan di sana gitu loh. Iya. Kita tahu kan Heeh. kualitas belajarnya juga seperti apa. Betul, gitu. jadi kita nunjukin ke orang tua kita tuh serius dengan pilihan kita. Dan orang tua juga tengok anak ini nggak jelas mau apa gitu kan. Dan emang nggak bisa disuruh kan. Iya. Misalnya kayak Nggak bisa dipaksa sebenarnya. nggak bisa dipaksa, betul. Misalnya kayak ayah ada bilang, udahlah ngajar aja di Unsiah, di UIN. Nggak suka, nggak bisa. Jadi sekarang masih dituntut tuh. Masih sih, kayak tanya sama ayah, ada daftar PNS dosen di BRIN ada kan? Diberi Kayak belum sampai ke sana. Bisa Ya, kayak tapi S3 kan? S3. S2 kan malahan bisa ikut tuh sebenarnya. bisa, cuman apa ya istilahnya masih pengen hidup jalanan. Ya memang jiwanya nggak ada di situ gitu. Aku penasaran sih suaminya seniman juga bukan? Yoi. Oh iya. Dengan penuh rasa Dengan gembira. gembira. Kayak kepo. Pergolakannya kayak mana tuh ketika masuk keluarga yang sangat akademis ya? Sebenarnya Ya aku maksudnya dalam konteks keacehan Iya, ya, iya, kita iya. bisa membayangkan itu Betul. gitu. Iya, ayah tuh ini kali sih. Jadi kayak dulu waktu masih zaman-zaman kita pacaran, ayah tuh bilang kayak pokoknya kalau cari jodoh, cari suami itu harus orang Aceh. Dan kalau bukan orang Aceh harus dosen. Menyokau Aceh pulang pe. Nyamut tuh. Seperti keluarga Aceh pada umumnya. Udah aja, ya kan? paham banget. Iya, pokoknya jangan Jawa, jangan polisi, jangan tentara. Terus udahlah kan. Terus Jangan seniman, nggak masuk kategori nah itu. waktu itu pernah beberapa kali dekat sama seniman, dekat lah kan. Jadi udah maklum lah ya. Terus tapi orang tua nggak pernah restu lah. Kayak apa tuh nggak jelas. Nggak serius. Nggak serius. Iya, Hana masa depan juga. Ya Bukan Hana baju. Iya betul kan. Jangan makan cinta. Kan? Ya itu kayaknya hal yang paling sering kita dengar ya waktu Iya. muda. Dan, Ya, dan benar, waktu benar. itu kan posisinya aku tuh udah selesai S2, terus belum ada calon. Panik nih orang tua Aceh pada umumnya Iya. kan. Yang kayak bukan PNS, udah nggak jelas nih kan kuliahnya apa, calon nggak ada. Gitu. Terus suatu hari tanya sama ayah, jadi udah ada calon. Terus waktu itu udah deket sama suami kan. Terus bilang, udah ya. Oh ya, ayah kan sebagai akademisi ya. Nanya kuliah di mana dia? Ada ditanya PNS nggak gitu. Belum. Nanya Pertanyaan tuh kuliah di pertama mana? kuliah dulu, gitu. Bilang kuliahnya ITB. Iya. Asik. Oh udah menang tuh, udah menang. Udah kayak wah ITB Oh, nih, ITB nih, ya, gitu. nggak main-main nih. Iya. Terus tanya sama ya jurusan apa? Iya. Terus yang kayak oh mak ini pasti ditolak nih. Terus langsung bilang, alah kalau Resa bilang ayah nggak suka. Terus ayah aku udah kayak Apatis dulu ya. dan dia tahu Dia oh ini tahu. arahnya kemana. Kemana? Oh seniman ya. Cuma waktu itu alhamdulillah kali memang ada satu seniman Aceh senior yang memang pencapaiannya luar biasa ya. Udah almarhum Ade Pirus. Ade Pirus kebetulan mengajar di ITB, seni rupa ITB, kaligrafi seni rupa, kan kaligrafi. karyanya tuh.
Terus saya bilang iya seniman ya. Heeh. Cuman karena kampus ITB-nya dan ayah teringat oh ada Ade Pirus. Hana bupu seniman yang penting ITB. Itu ada aja. Tapi ya itu kenyataan sih. Iya. Karena ya zaman itu juga mereka juga pola pikirnya juga Iya. kan beda ya sama Betul. sekarang. Dan gitu. nggak ada role model Iya, istilahnya kan. Kita dari Aceh siapa sih Ya, seniman ya. itu kan. Ya role model di Aceh itu ya akademisi, Betul, PNS, politisi. ya politisi, ya Jadi dewan. waktu itu bener. Ya udah waktu itu karena ayah bilang ya udah nggak apa-apa lah seniman. Siapa tahu bisa Siapa jadi kayak tahu. Ade Pirus Iya. gitu kan. Terus yang kayak ya udah kapan dia kemari kan. Ya. Awalnya apatis jadi semangat gitu. Iya, tapi habis itu kan ujiannya pertama di kami. Iya, benar. Berikutnya ujian di suami ya kan. Dia yang harus kayak setiap hari ngeladenin lah istilahnya kan. Kayak oh budaya Aceh tuh begini. Terus yang kayak keluarga akademisi itu tegangnya kayak gini gitu kan. Jadi di meja makan pun bahasnya riset gitu kan. Kesian sih bahas ya suami. Yang tabah ya. Bahas politik ya, Iya, isu ekonomi ya. bener. Jadi suami lumayan shock culture lah. Cuma memang nggak mudah ya mencari Iya. pasangan yang bisa menerima kayak keacehan ini gitu kan. Ya Jadi karena itu orang sih. Aceh itu kan sebenarnya Mm. yang dulu-dulu tuh dan sekarang pun kan sangat gimana Iya, ya, saklek sangat gitu. kuat ya Betul, kalau dibilang ya. betul. Mungkin sekarang aja udah agak longgar ya Agak karena longgar, agak ya santai. informasi juga udah mulai ini orang juga lihat gitu Betul. ya. Jadi seniman juga bisa jadi apa aja. Itu pasti Betul. kayak cerita Nisa. Oh ya kayak yang kemarin ya. Kemarin lucu banget tuh. Ya itu pasti lucu sih, apalagi cewek Iya. kan. Dan akhirnya sekarang gitu alhamdulillah punya putra ya. yang Alhamdulillah. cakep banget, yang lucu ya. Udah Lucu. Yang kedua pokoknya gitu. kalau makan juga sama kayak kita makan beliu. Makan beliu. Selera gulai beliu sama mesin. Yoi, asli aduh senang lah. Lain Reza misalnya tadi udah cerita banyak ya mengenai tulisan ya, kemudian kehidupan di Bandung juga, di Inggris juga, habis itu gimana ya kisah perjalanan mulai dari berkeluarga ya, perjuangan tadi gitu. Ini ke depan mau ngapain nih? Ke Ya depan. pasti ya mau menyelesaikan studi, Betul, pasti gitu. Target betul. ke depan gitu, selain fokus jadi penulis dan konsen di penerbitan gitu. Pengennya sih ya lulus studi terus mungkin kayaknya sudah harus berpikir mau tinggal di mana gitu kan. Pinginnya di mana nih kira-kira? Soalnya kan mikirin anak juga mau sekolah di Iya, mana kan. benar. Pengennya sih tetap di Indonesia gitu ya, apakah di Banda Aceh, apakah di Bandung gitu ya. Yang penting anak dan keluarga tuh nyaman. Jadi suami bisa berkarya, anak juga bisa sekolah, terus Risa juga bisa ngapa-ngapain lah gitu ya. Pengennya bisa settle lah, kita udah hidup nomaden dari tahun berapa ya kan. Udah capek Udah mungkin ya, lebih capek, tepatnya. udah jompo. Udah cukup lah masa berpetualang. Iya betul, Iya, pengen iya. duduk lah satu tempat, terus pengen tetap berkarya sih Kak, pengen mungkin menulis novel lagi. Aku pingin sih dirimu kasih pesan gitu, Hmm. supaya makin banyak tuh perempuan-perempuan Aceh ya yang tergerak untuk menjadi penulis, kayaknya Waduh, penting nih, karena waduh. hitungannya kan Reza nih masih muda banget ya. Masih sih. Ya, iya dong, dibandingkan dengan Awa yang udah jompo. Apa ya? Soalnya jarang loh gitu kan, Hmm. yang penulis perempuan Aceh ya, Ya. yang seumuran kayaknya ya, Iya. yang muncul ya. Betul, Hampir betul. tidak ada gitu. Tapi kalau yang cowok tak kenal lah beberapa. Iya. Tapi mungkin emang tantangannya beda ya Kak ya kalau penulis. Misalnya kayak nggak cuma penulis ya, kayak seniman cowok, seniman cewek, penulis cowok, penulis cewek, akademisi cowok, akademisi cewek. Karena kan kita suka nggak suka, kita harus mengakui bahwa beban reproduksi itu berat di perempuan ya. Kita misalnya Benar. udah menikah, suami kita nggak bolehin kita kerja, kita udah punya anak, kita nggak ada waktu untuk menulis, nggak ada waktu untuk ngapa-ngapain ya, riset gitu ya. Terus pas kita udah anak satu udah beres, anak kedua lahir gitu kan. Belum lagi kayak kita punya misalnya mertua yang nggak ngerti, Iya. kita punya orang tua yang nggak mau tahu gitu ya, dan mereka nggak ngelihat ada penghasilan dari situ gitu. Misalnya kan kalau orang misalnya ditanya ngapain nulis, orang anggapnya tuh hobi kan, bukan sumber bulanan. bukan sumber penghidupan gitu. Tapi kalau ada penulis yang dapat Nobel kan, Baru kaget, kok bisa orang hidup bisa menulis, kok bisa kayak tengok J.K. Rowling ya Iya, kan. benar. Makanya orang kayak mana ya, kalau aku bilangnya kayak gini sih kayak orang main bola kan. Semua orang bisa tendang bola, cuma nggak semua orang jadi David Beckham. Ya betul. Nggak semua orang bisa jadi Ronaldo. Betul. Bisa kan pasti ada prosesnya kan. Iya. Nah prosesnya ini yang kita istilahnya harus perjuangkan gitu kan. Jadi
kayak mana caranya kita pemain bola antar kampung Tarkam bisa jadi pemain bola timnas gitu kan. Itu kan berarti dia harus latihan tiap hari, benar. terus dia jaga fisik, jaga Fokus, makanan, fokus, benar. enggak lale kan. Nah sebenarnya kayak aku lihat penulis dan seniman tuh juga kayak gitu proses trainingnya. Tapi kan dalam proses training itu istilahnya kita nggak digaji, Benar, kita benar. nggak dapat uang. Orang tua pun tengok ubud ya kan. Kayak maksudnya ya tiap bulan kayaknya penghasilannya nggak ada, Nggak ada, gitu. Padahal dia nggak tahu setelah terbit itu kalau laris Kalau laris lumayan lah, edisinya berapa kali cetak itu. ya lumayan bisa hidup lah Iya, gitu. nggak Jadi- boleh sombong. Nggak boleh sombong. Walaupun banyak, kalau mau sombong sah-sah aja gitu supaya nggak diremehin. Gitu. Iya, maksudnya kayak prosesnya itu kan yang nggak mudah. Nah, menurut aku juga nggak cuma laki-laki, perempuan itu tantangannya itu tadi beban reproduksi dan dalam berprosesnya itu susah dapat dukungan gitu. Jadi Iya. susah dapat dukungan dari yang terdekat maupun yang nggak dekat-dekat kali gitu kan. Jadi itu sih yang kayaknya perlu sama-sama dipikirin gimana ya caranya gitu. Kalau aku mungkin orangnya model yang nabrak-nabrak gitu ya. Frontal. Sama. Jadi kayak dari pertama kan kita Iya. mencari restu orang tua Iya, kan. benar. Orang tua nggak ngasih restu kita tetap Kita lakuin tetapin. gitu. Dan Pokoknya kita sampai buktiin. dapat restu. Sampai dapat restu dan mereka udah nggak bisa berkata apa-apa kan. Tapi juga kita tunjukin kayak kita nggak aneh-aneh Iya, gitu ya. Kita benar. ngerjain yang sesuai yang kita mau dan mereka lihat hasilnya dan insya Allah tidak ada yang dirugikan Iya, gitu benar. kan. Jadi misalnya kita perjuangkan di lingkungan terdekat, terus kita perjuangkan di lingkungan yang agak lebih besar gitu ya. Jadi mungkin kayak aku dari Aceh ke Jogja dulu gitu kan, terus kenal berjejaring, terus berusaha memahami industri gitu ya. Jadi kayak industri buku tuh kayak gini ya, perempuan tuh nggak dapat tempat ya, kenapa ya kira-kira, ekosistemnya sangat macho gitu ya. Jadi berusaha aku berarti harus punya banyak kawan gitu yang sesama perempuan, yang sesama bisa merebut ruang di ekosistem ini gitu kan. Benar. Dan setelah itu kita sama-sama support kayak berarti kamu mau nerbitin butuh editor, mungkin aku bisa bantu gitu. Aku butuh editor, mungkin kamu orangnya gitu. Jadi istilahnya mungkin bisa mulai dengan itu dulu sih kalau di sini ya. Misalnya kayak di Aceh yang sesama perempuan pengen belajar menulis, ayo belajar bareng. Berarti gitu. support system ya, Support sesama system, kita perempuan harus dulu membangun gitu. support system, harus berkawan dan harus membagikan apa yang kita punya gitu. Misalnya kayak aku punya jaringan, aku punya koleksi buku, aku punya ilmu, itu yang harus dibagi Iya, dulu. karena kadang-kadang kalau kita lihat selama ini juga sesama kita ya, kadang-kadang pelit itu, ngerti nggak? Nggak mau Bukan hanya bagi-bagi. pelit jaringan gitu, tapi betul. pelit kadang-kadang pelit ilmu juga. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.